Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di sesi P2H yang akan saya jelaskan. Ini adalah komponen-komponen atau bagian-bagian pada unit segmen dan howork. Yang pertama di sini ada tailgate, bagian belakang vessel atau dam, kemudian vessel atau dam body, logo motor side, logonya, silinder dam yang ada di tengah ini yang mengangkat atau tempatnya kita mau ngedam di sini akan diproses. Di sini ada pre-cleaner, tempat masuknya udara untuk masuk ke dalam proses untuk penekanan udara pada kendaraan. Kemudian ada kabin, right mirror atau spion kanan, left mirror, spion kiri. Selanjutnya ada footstep, tempat pijakan kaki, front mud guard atau bagian luar untuk pelindung ban atau biasa dikenal sebagai orang bengkel, dia lape-lapenya atau di sini toh. Kemudian air cleaner atau filter, dia pembersih udara di bagian bawah ini, di belakang front mudguard. Kemudian ada hydraulic tank, dia bentuknya persegi panjang untuk penyimpanan penyimpanan oli yang akan kemudian mengangkat silinder dam untuk mengangkat vessel ke atas dan menurunkan vessel. Fuel tank, tempat penyimpanan bahan bakar sebanyak 380 liter. Rail guard ini dia pelindung dari fuel tanknya. Final drive, dia roda penggerak setelah dilakukan pengoperasian dalam kendaraan, dia ada di final drive untuk penggerak kendaraan. Rear mudguard, ini sama di depan ada front mudguard, dia pelindung depan untuk ban. Di belakang rear mudguard untuk pelindung belakang di ban. Selanjutnya pada gambar kedua ini ada hydraulic tank sama yang tadi, left mirror, footstep, muffler. Ini ada muffler di sini knalpot ya. Dia meredam suara kendaraan agar tidak bising, dan di dalam nanti juga ada di situ katalis, dia yang mereduksi kotoran-kotoran pada engine untuk mengurangi emisi gas buang. Ada katalis di dalam sebelum keluar di muffler. Selanjutnya ada battery atau akinya pada kendaraan, ada air dryer di situ, ada pengering udara yang di sebelahnya juga ada APM atau air production model ya, yang mengatur produksi udara yang akan membuang udara yang telah diproduksi dalam kendaraan ini. Selanjutnya air compressor tank. Di sini ada 2 tabung penyimpanan udara.
Selanjutnya red mudguard kiri, final drive kiri. Tailgate konektor pin yang ada di sini, konektor pin atau tailgate, konektor pin tailgate. Ada vessel dam. Selanjutnya kita ke gambar ketiga, ada canopy dam. Ini yang bentuk kanopi di atas kabin. Sun visor, dia menghalangi sinar matahari langsung ke driver atau pengemudi. Front grill lock, di sini ada penguncian untuk kabin untuk membuka mesin di depan. Kemudian ada headlamp, lampu depan, dan front tire. Selanjutnya ada body dam, support, stop lamp brake, towing hook, ada bentuk dia pengikat ketika ada terjadi jeblos atau apa, bisa ditarik dengan menggunakan towing hook. Stop lamp brake, di sini nanti juga ada back alarm. Back alarm ini ketika dia posisi R pada kopling saat mundur atau reverse, dia akan berbunyi. Di situ back alarm. Dan di sini rear differential axle. Ada axle di sini. Pembeda. Sebelum dia masuk ke differential, ada middle axle di dalam differential axle, dan stop lamp left. Ada lampu stop sebelah kiri. Lanjut, di sini kita akan ke bagian depan. Di sini ada akumulator brake untuk pengereman, ada di sini. Minyak kopling, reservoir minyak kopling, ada filter AC di bagian atas sini, atas radiator. Selanjutnya ada tangki air radiator, tangki tempat penyimpanan air radiator. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada radiator, selanjutnya di depannya ada intercooler, dan paling depan di sini yang ada kipas. Ada 2 kipas di unit hall. Di sini ada kondensor AC. Kondensor AC di sini dia mengubah gas freon menjadi udara dingin untuk mendinginkan kabin. Intercooler dia mendinginkan engine. Radiator ini dia mendinginkan sistem keseluruhan di dalam engine. Engine oil stick, ini untuk melihat bagaimana indikator apakah oil atau oli di dalam engine ini cukup. Ketika ada di batas max-nya dia oke, dan ketika ada di bawah min dia harus ditambah untuk berada di tengah-tengah antara max dan min. Selanjutnya ada motor wiper atau dinamo wiper. Di sini dia berfungsi untuk memutar wiper ke kanan kiri. Di sini dia akan diproses. Box elektrik dan tabung air wiper, tempat dimasukkannya air liquid wiper. Di sini kita ada di bagian rangka kendaraan unit segmen. Pertama ada chassis atau rangka kendaraan, spring atau per, suspensi per untuk di ban ini final drive. Ada U-bolt yang mengikat spring, mengikat per. Ada trunnion. Trunnion di sini. Di sini untuk di bagian bulatan di sini bisa kita tempat memasukkan gemok. Selanjutnya ada air filter, brake cleaner, mirror, bearing hub. Bearing hub di sini ada di bagian
setiap ban, setiap tire. Ada di sana dibilang nut, murnya, bolt, bautnya. Muffler ya, katalis yang saya sebutkan tadi, dia di sini yang memfilter emisi gas buang supaya udara kotor pembuangan dari sisa-sisa pembuangan engine itu racunnya tidak terlalu kuat keluar. Jadi nanti dia katalis yang akan meredam itu, dan keluar di muffler. Selanjutnya ada battery, air dryer. Sini ada APM, air production model, air tank, kemudian propeller shaft yang ada di tengah ini yang meneruskan dari transmisi ke final drive atau differential propeller shaft namanya. Torque rod dia menjaga tetap seimbang di sini. Setelah spring, di bawah spring, di bawah trunnion, ada torque rod di bawahnya. Yang terakhir adalah final drive. Ini sama tadi, U-bolt, spring, trunnion, torque rod. Di bagian belakang paling penting juga ada hollow rubber. Dia di sini seluruhnya karet ya, hollow rubber, tapi dia karet yang agak tebal. Jadi hanya sedikit, ada sekitar 1 jari saja lubangnya di tengah untuk dia suspensi antara rangka dengan ban di bawah ban ini untuk diferensial. Selanjutnya slack adjuster di sini, stabilizer ini yang menstabilkan antara kiri dan kanan. Diferensial ini membedakan antara roda kiri dan kanan untuk putarannya. Push rod ini stick yang akan meneruskan ketika kita melakukan pengereman kaki atau service brake, dan juga di sini juga push rod akan diteruskan dari rem tangan. Selanjutnya ada chamber brake. Ini sistem pengereman. Di sini ada double chamber brake ya. Selanjutnya camshaft. Ini rod cylinder dam, free cleaner, hydraulic tank, ada fuel filter, water separator. Ini yang memisahkan antara air dan oli. Jadi di sini harus sekitar sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita akan membuang airnya. Dan di sini ada kelihatan dia bentuk plastik tebal seperti kaca yang di dalamnya kita akan melihat secara langsung di mana air. Ketika air kan akan berat, dia ada di bawah. Kita akan buang, memisahkan oli, nanti kita pakai lagi. Sini ada full tank dan lain-lain. Dan terakhir ini ada gauge dashboard di monitor depan. Ada air pressure gauge, tekanan udara, layar monitor, fuel gauge ini untuk indikator BBM nya. Ada speedometer gauge, kecepatan kendaraan, ada temperature water coolant gauge, ini temperatur pada engine, dan selanjutnya voltage battery gauge untuk kondisi baterainya, kekuatannya, dan tachometer atau RPM gauge. Ini kekuatan RPM, revolusi per menit. RPM singkatan dari revolusi per menit. Jadi 1 revolusi 1 gerakan piston naik turun dalam mesin. Oke, mungkin itu saja.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.